Tolong dibuatin. Maaf. Enggak, kita bukan mengoreksi kisah lama, tapi sejujurnya itu yang aku bikin penasaran. Gue punya keluarga yang luar biasa. Betul. Akhirnya gue punya anak, itu gue nggak pernah kebayangin. Betul. Iya. Akhirnya kamu punya rumah tapi bisa tahu tempat pulang di mana. Karena banyak orang yang punya rumah tapi nggak tahu tempat pulang. Bagus. Cakep. Oke sahabatku, sekarang aku Mas Widianto. Mas Widianto, jangan gitulah. Oke sahabatku, gimana sih ini kita? Gue bingung dan nih opening MIB nggak pernah ada bisa gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa komen di bawah nih sebenarnya gue harus opening kayak gimana gitu. Gue nggak pernah ada opening di sini. Jadi tinggal tiba-tiba konten aja. Tapi intinya adalah menghibur. Semoga hari ini menghibur kamu. Dan juga selain menghibur, semoga konten ini juga bisa memotivasi kamu agar kita bisa menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa dan membahagiakan orang tua. Ya mantap sekali. Ya sebelumnya Cosme ini gak di endorse, tapi ya masa ya Cosme gak nge-endorse sih. Tiap hari pakai Cosme gitu loh kita. Mas Gilang tolonglah, Mas Hendy tolonglah ya kan. Gue juga sebenarnya bingung sih artinya kulit sensitif tuh apa ya? Apakah kulitnya tersinggung atau gimana? Dia omongin dikit baper, dijauhin dikit, aku ada salah apa ya gitu. Tapi hari ini kita akan ke tempat siapa? Kita tidak ada yang tahu. Tapi sebelum kita ke tempatnya dia, kita harus swab dulu. Ini membuktikan bahwa konten ini aman dari yang namanya COVID. Jadi hari ini kita akan ke rumahnya Ko Edric teman-teman, dan juga akan ketemu juga sama Patricia Go. Sebelum kita memulai konten YouTube harus swab antigen dulu. Gokil. Ini konten YouTube mewah ini. Tenang aja, ntar kalau ada sapam datang gua panggil. Kau beneran. Kok? Beneran mau pulang. Makanan Koko, makasih Koko. Oke. Terima kasih udah hadir di sini. Iya. Udah bersama dengan. Yeay, masuk. Makasih Mas. Makasih banget loh. Udah datang ke tempat aku. Tapi pertanyaannya kok, kenapa kamu berani segambling ini membuat semuanya ini? Kita mah santai aja, yang namanya kalau emang rezeki Tuhan kasih. Betul. Ya itu. Pasti akan diberikan jalan. Jadi sebenarnya ini udah cita-cita Koko Edric dari ya dulu. bersama Eko. Koko Edric selalu gini, kita harus bikin program bareng. Udah dari 3 tahun yang lalu bersama almarhum Alan. Udah pernah ngomong. Udah dibikinin tuh sama Alan. Udah ada openingnya. Kang Alan. Iya, terus habis gitu nggak cepet jadi, terus kita bilang oh ya udahlah kalau emang nggak jadi ntar gue yang bikinin ya. Tapi 3 tahun 3 tahun. kemudian Nggak jadi. Baru realisasi. Baru ini terrealisasi setelah beli barang-barang yang mahal. Setelah ada nawarin program juga. Oh ada yang nawarin? Ada nawarin kita. Terus Kita kayak berdua. kayak kita harus bikin barengan deh. Kok kita nggak lu mah ngomong doang udah 3 tahun lalu kagak jadi. Udah. Tiba-tiba udah jadi semua yang sudah lengkap. Respect. Langsung. Ini dalam waktu seminggu. Harus digeserin dulu semuanya ya. Gara-gara tersendat dia. Tersendat. Terus tiba-tiba sekarang wah kayaknya bisa nih. Bisa gitu. nih. Ya udahlah seminggu. Ini seminggu. Berarti modal kamu semua? Ya aku. Kamu juga di hire beliau atau Iya. kamu? Aku ikut tanam Koko. As a friend or? Dia ada saham juga. Ada. Mantap. Jadi apa nama channel YouTube-nya? Toko Cuan. Toko Cuan di sini nih. Kamu harus Sesuai dengan Cuan. jadi semua brand yang mau kita jualin pasti cuan. Cuan punya. pasti cuan semua dan Iya. juga pasti lucu. Semua yang dikabarkan dengan komedi semuanya enak di. Semuanya yang datang itu kita memang carinya yang lucu-lucu. Kalau nggak lucu viral. Ya. Tapi kalau viral kan agak mahal ya. Jadi budgetnya kan kurang bersahabat. Iya, Pak. Jadi kita cari mendingan yang lucu. Bersahabat. Betul. Iya. Tapi Koko dan juga Kakak Pet nih kan sering bergembira, bahagia. Kapan terakhir nangis? Tolong dibuatin. Maaf. Enggak, kita bukan mengoreksi kisah lama, tapi sejujurnya itu yang aku bikin penasaran. Adalah. Kenapa? Ko Edric kan living legend, ekstravaganza acara yang begitu besar. Siapa sih yang akan Edric Chandra? Siapa? Banyak pasti. Gak ada. tapi tetap survive.
ketika semuanya masih mendapatkan acara-acara sampai akhirnya kamu dapat lagi di Super Deal di tahun lalu ya pestisida jatuhnya. Jadi gitu. Maksudku apa yang bikin bisa tetap bertahan gitu? Karena Tuhan. Beneran ini karena Tuhan. Ini benar. Tapi kan karena kita kan sebagai apa ya? Seorang entertainer ketika nggak ada pekerjaannya pasti sedih, Wak. Tapi aku nggak pernah nggak ada. Nggak pernah nggak ada. Nggak pernah nggak ada. Meskipun di TV lagi kosong. Every week itu pasti ada. MC Wedding of Air. Jadi makanya itu kalau dibilang karena apa ya karena kasih karunia Tuhan. Iya. Betul. Jadi memang nggak pernah sampai detik ini walaupun gua nggak punya acara TV, gua nggak pernah nggak ada kerjaan. Ini. Every week. Every week. Pasti ada kerjaan. Selalu ini. Dan itu kalau kayak gitu berarti berserah aja berarti. Berserah aja. Yo kalau memang pas lagi nggak ada berarti Tuhan belum kasih. Lagi disuruh istirahat lah. Disuruh istirahat, disuruh maksudnya ini. Tapi Tuhan selalu ngasih gitu. Ada aja gitu. Nggak kerjaan ini, misalnya tiba-tiba gua lagi yang kayak kemarin aja tahun 2020 kita lagi di pandemi kan nggak bisa MC tuh. Itu banyak aja kerjaannya. Serius? Virtual gitu. Virtual, terus ada yang tiba-tiba kerjaan dari brand-brand apalah ada aja gitu. Jadi ya nggak pernah kepikiran untuk kayak ntar gua gitu. Bener ini. Karena itu yang aku kan ya adalah pekerjaan di TV, tapi ketika lagi nggak ada tuh kemarin tuh kayak mikirin gimana yang lagi nggak ada. Jangan pernah takut kalau berkat itu Tuhan udah siapin. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya wah ini nggak ada, gua ngapain ya? Masa depannya itu biar Tuhan yang nentuin. Jadi itu jangan pernah berpikiran masa depan. Oh, ntar besok gua harus gini, gua harus gitu. Gak usah berpikiran kayak gitu. Ntar masa depannya Tuhan yang tentuin. Gitu. Betul banget. Dari jam berapa sih kalian syuting kalau boleh tahu? Kita tuh syutingnya dari pagi ya. Dari pagi. Buat Marcel. Iya. Wow. Dari jam berapa? Tadi aku lihat ada Lucinta Luna. Ada Lucinta Luna. Ada banyak banget kita ada. Marcel sama Widianto. Iya. Ada dua ya. Marcel dan Widianto. Yofi Widianto. Iya. Banyak lah. Tadi dari jam berapa? Kayaknya zoom banget ya ke gua ya kayaknya ya. Ini wide. Kamera wide. Kamera mahal Sampai ya. lebar gitu. Oh iya mahal. Dari Mas Gilang. Sumpah, saweran-saweran dia. Ya ikut juga kenapa? Thank you ya. Mas Gilang, boleh saya diajakin? Saya belum pernah diajakin. Boleh ya saya diajakin? Acara apapun saya bisa kok, Mas. Beneran. Saya bisa MC. Iya. Bisa. Tahu nggak gembiranya gimana? Gimana? V sama saweran sama. Saya butuh yang acara seperti itu. Aku dulu kan sering jualan tisu di bawah-bawah baliho. Terus akhirnya karena stand up, karena MS Glow akhirnya aku punya baliho. Baliho sendiri. Di bawah baliho terus tiba-tiba sekarang lo ada di baliho sendiri. Okay. Di kota-kota besar, di Jakarta 4 titik banyak lah pokoknya. Terus akhirnya ada di Times Square New York. Kalau lu? Kalau aku as simple as apa yang gue ada sekarang itu tuh Tuhan kasih 30 kali lipat dari yang gue bayangkan. Betul. Emang apa sebelum yang kapet gue bayangkan? Gue cuman kayak bayanginnya ya udah yang penting gue kerja, dapat kerja yang oke, yang gaji di atas UMR dikit lah. Ya udah. Sumpah gue juga kayak standarisasi gue tuh kayak rendah banget gitu loh. Terus pokoknya gue gak nyusahin orang tua ya, kalau misalnya gue dikasih lebih, gue bisa bantu orang tua gue sama saudara-saudara terdekat gue, orang-orang yang terdekat gue mungkin kayak yang kerja sama gue bisa bantu. Terus kayak dapat rumah, aduh gue gak kepikiran rumah, malah cuma apartemen aja cukup. Yang di daerah Sunter, yang kecil aja. Terus mobil udah deh Honda Jazz deh gitu. Nggak Alphard lah ya. Enggak. Awalnya dapetnya Alphard. Rumah landed property di Senopati. Tapi itu beneran, memang karena Tuhan itu udah siapin yang nggak pernah kita pikirin apaan gitu. Betul. Jadi udah disiapin, udah direncanain sama Tuhan, semuanya indah rancangannya. Nah kalau kamu apa yang kamu alami? Aku mah banyak, ya itu makanya salah satunya gue nggak pernah ada di TV sampai 2 tahun nggak ada di TV. Misalnya 2 tahun nggak ada di TV, orang-orang pada bilang, aduh lu nggak ada di TV, lu nggak ada kerjaan dong gitu. Itu stigmanya. Stigmanya kayak gitu. Taunya gue bisa beli rumah di P. Jaga Karsa dong sebelumnya Jaga juga. Karsa juga ada.
semua berat-beratnya tuh show dong. Iya. Ya, Dia mah pokoknya dulu mah show. ya, pokoknya ada. Tapi itu maksudnya itu udah disiapin sama Tuhan. Amin. Iya, jadi brand ambassador juga, jadi apa semuanya ada. Jadi itu yang nggak pernah gua pikirin, yang nggak pernah gua doain, tapi Tuhan udah siapin. Ini buat Edric. Gua punya keluarga yang luar biasa. Betul. Akhirnya gua punya anak, gua Betul. punya itu gua nggak pernah kebayangin itu. Betul. Iya. Akhirnya kamu punya rumah tapi bisa tahu tempat pulang di mana. Karena banyak orang yang punya rumah tapi nggak tahu tempat pulang. Bagus. Cakep. Iya nggak sih? Rumah Kita sangat. Iya. Gitu kan? Bener. Jadi Iya. kita harus tahu di mana saatnya kita harus pulang ke rumah. Betul. Karena udah disiapin rumahnya gitu. Wow. Tuhan tuh mencukupi gue Iya, itu jadi jangan di terlalu saat gue nggak di TV. jangan terlalu minta terus sama Tuhan. Itu Tuhan juga capek kali ya. Capek dengarnya, Pak. Dengerin. Jangan minta terus sama Tuhan, gak usah diminta juga, Tuhan udah kasih. Kalau aku lebih ke ya udah kita terima kasih aja dulu. Iya. Dari hal-hal yang simpel. Yes. Makasih Tuhan aku udah bangun. Iya. Aku udah Yes. bisa bernapas. Nggak sakit. Ya. Bisa dengar kicauan burung. Hah? Karena Kicauan burungnya gimana? karena bunga di taman aja dibajui dengan gitu. burung-burung yang nggak tahu Lina Job Street. Lina Job dikasih Street? makanan. Dulu tuh Lina Job Street teman aku banget. Ngasih kerjaan, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Jobstreet gue tahu, Jobstreet gue tahu. Terus mau pernah ya tadi? Iyalah. Terus ada. Jadi Seorang Edric Chandra. gua dari 2007 sampai sekarang ini gua ada dari Melalang Buana di entertainment. Pernah gua nggak ada acara sama sekali di TV. Kayak sekarang ini gua juga nggak ada acara. Betul. Iya. Terus gua pernah nggak ada kerjaan sama sekali, juga ada gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Itu gua stres, tapi yang gua pikirin ya, gua selalu dicukupi. Jadi gua nggak pernah kurang. Gitu. Jadi ya gua pikir gua nggak perlu stres lah. Gua pikir akhirnya gua baru berpikir gua harusnya berserah aja. Gitu. Berserah dan berusaha. Berserah dan enggak. Kalau berserah doang ya nothing. Iya. Dan ya semuanya kan ke Tuhan gitu. Betul. Ya berusaha ya usaha kita. Do as much as we can gitu. Do our best. Do our best udah. Sampai di situ udah Tetap situ berkarya. Tetap berkarya. Walaupun mungkin kita pas berkarya Nah. nggak dapat uang, tapi kita tetap harus berkarya aja. Bener. Gitu. Salah satunya itu. Jadi tetap konsisten sama karya. Lucu nggak lucu menurut gua udah gua hajar aja. Jadi gua setiap hari gua bikin konten yang nggak lucu, orang nggak seneng, nggak ada yang Nontonnya nggak banyak, nggak nge-like, nggak FYP. nggak apa-apa. Buat gua nggak apa-apa. Yang penting jalan aja dulu. Dan jalan dulu. Nabungnya orang tenis tuh gimana sih? Nabungnya itu ya nabung aja. Jadi misalnya pendapatan lo dapat 100% nih. 100% pendapatan lo berarti lo kalau bisa nih ya berarti 70-30. 30 nabung? 30 nabung, 70 dipakai. Hidupan. Iya. Kalau nggak bisa berarti gaya hidup lu terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi gaya hidup lu jangan terlalu banyak. Kalau mak gue malahan, kalau 10 cuma boleh pakai 1. Iya. Tuh mak gue tuh si Jadi Sherly. 90%. Si Sherly. Sherly. Ini kan si Sherly. Mak gua Ciapung. Kayak batu. Kayak bakso. Iya, bakso apung. Iya, bakso apung. Itu beda lu? Ih, enggak dong. Kalau gua anak bakso apung kaya banget gua. Terakhir nih. Terakhir. Penghibur butuh dihibur. Lama nih ya. Bagaimana sekali lagi nih. Bagaimana abang bisa menghibur diri Abang dan- siapa? Koko menghibur Koko dan Cece menghibur Cece sendiri. Diri sendiri ya, bukan orang lain. Gua ngibur diri pet dulu, pet. Kapetku, Gue menghibur ya. iya diri sendiri. Menghibur diri sendiri. Waduh, say mungkin kayak yang kata orang-orang say. Healing. Ke Bali. Healing. Jangan. healing ke Tapi Bali. kalau misalnya pun waktu itu nggak bisa, pada saat gue sudah di Bali pun tidak healing, karena waktu itu sudah apa namanya COVID. Terus Covid. gue 2M hilang. Yes, gue stres banget. Sunmot ya? Gue 5 bulan gue nggak insert karena gue nggak sanggup untuk bekerja. 3 bulan gue sama sekali nggak ada pemasukan. Apa yang gue lakukan adalah puji Tuhan, gue menyadari bahwa Tuhan masih memberkati gue walaupun gue gak ada pemasukan. Gue masih bisa memberkati anak-anak gue, tim-tim gue. Terus gue masih diberikan makanan-makanan gratis dari endorse-endorsean itu. Membantu UMKM berarti kan kayak mutual ya. Dikasih gretong, terus Eke makan gretong, gue bisa memberkati orang-orang samping. Abis itu ya udah
budget uang gue untuk makan, gue beliin beras dan segala macam, gue bagi-bagi sembako ke orang-orang sekitar. Jadi semakin lo memberi, semakin akan dikasih Tuhan. Lo memberi bukan memberi dalam kelebihan, memberi dalam kekurangan. Itu yang penting. Oh, terbaik. Iya, jadi ya kalau lo dibilang lo senang, lo harus senengin orang-orang di sekitar lo juga. Orang-orang yang lo sayangin, terutama keluarga lo. Orang tua, lalu sayangin tuh dulu. Mbak-mbak lo, jadi lo gak usah jauh-jauh, lo sayangin Orang lain, terus ya abis itu baru lo bisa bahagia sendiri. Kalau untuk Ko Hendrik apa yang menghibur diri sendiri? Keluarga. Oh sekarang ini keluarga, anak, istri itu bisa pulang ke rumah terus ngelihat anak gua tuh langsung happy banget. Gitu. Gemes banget Edi. Iya. Betul. Jadi ya dari situ baru kelihatan lah. Tapi kalau dibilang yang bikin dulu gua bahagia itu belanja kalau dulu gua. Iya. Makanya gua royal banget tuh. Nah sekarang gua baru tahu yang bikin gua bahagia itu cuma Tuhan. Gitu. Jadi lu nggak bakal dapetin kebahagiaan lu yang sempurna itu kalau nggak dari Tuhan. Beneran. Jadi bahagia itu ya cuma lu bisa bersyukur. Tahu bersyukur. Nah itu akhirnya lu jadi bahagia sendiri. Terbaik Ko Hendrik. Terima kasih Kak Pedgo untuk hari ini, untuk waktunya yang sangat panjang. Saudara-saudara. Ya udah Mas. Hari ini. Terima kasih. Hari ini. Praise the Lord. Terima kasih teman-teman sudah menonton kita di MIB Marcel in Backstage. Ini adalah Ko Hendrik dan Kak Pedgo dan pembicaraan yang sangat-sangat berarti untuk kita semua. Love you, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa Toko Cuan subscribe. Widianto juga. Amin. Masih Widianto. Mas Widianto. Oh, Love you. Love you.